Sejumlah provinsi di Indonesia telah menentukan upah minimum provinsi atau UMP 2025. Dari data sementara yang terpublikasi pun terlihat Provinsi Jawa Tengah menjadi urutan terendah. Sesuai Permenaker nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025, kenaikan UMP 2025 harus diumumkan paling lambat hari kemarin, Rabu 11 Desember 2024. Dari data yang dihimpun CNBC Indonesia, total sudah ada 35 provinsi yang sudah mengetok UMP 2025 baik melalui keputusan gubernur dan penetapan Dewan Pengupahan. Sebagai catatan, keputusan final Dewan Pengupahan nantinya tinggal diserahkan gubernur untuk diumumkan dan dikeluarkan surat keputusan atau SK. Seluruh provinsi yang sudah menetapkan kompak menaikkan UMP 2025 sebesar 6,5%. Dengan penetapan UMP terbaru ini, UMP Jawa Tengah menjadi upah minimum terendah di antara seluruh provinsi yang sudah menetapkan UMP tahun 2025. Provinsi Sumatera Utara, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan terpantau belum mengumumkan UMP tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan defisit APBN November 2024 mencapai 401,8 triliun rupiah. Nilai ini setara dengan 1,81% dari PDB. Defisit ini sudah menyentuh 76,8% dari target APBN 2024. Pendapatan negara berhasil mengumumkan 2.492 triliun rupiah atau 89% dari target. Sementara itu belanja negara sudah tembus 2.894 triliun rupiah atau 87% dari target. Meski demikian, keseimbangan primer masih mencatat surplus 47,1 triliun rupiah. Akhir November 2024, kita sudah memperoleh pendapatan negara sebesar 2.492,7 triliun rupiah. Ini artinya 89% dari target tahun ini sesuai dengan Undang-Undang APBN itu sudah kita kumpulkan. Ada kenaikan to turn positive which is good. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah meminta Apple untuk berinvestasi di dalam negeri dalam bentuk fasilitas produksi atau pabrik. Agus menegaskan hingga saat ini Apple sendiri belum memberikan kepastian komitmen investasinya di dalam negeri. Agus menuturkan saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani untuk mendorong masuknya investasi Apple di Indonesia dalam bentuk pabrik. Lebih lanjut, Agus juga mengatakan hingga saat ini salah satu produk Apple yakni iPhone 16 belum memenuhi minimal tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebesar 40%, sehingga pihaknya belum bisa memberikan izin edar pada produk baru keluaran Apple tersebut. Isu Apple yang 3 bulan terakhir ini banyak menjadi perhatian masyarakat, perhatian kita semua, di mana Apple belum bisa untuk memberikan komitmen, sehingga tidak bisa kami berikan sertifikasi 35%, sehingga konsekuensinya Apple tidak kami bisa berikan izin edar di Indonesia, dan sekarang kami sedang bekerja sama dengan Pak Rosan dari Kementerian Investasi, di mana kami ingin atau sudah melakukan negosiasi, dan yang pasti kami ingin Apple untuk segera membawa investasinya di Indonesia, dan investasinya harus berbentuk fasilitas produksi atau pabrik. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani mengatakan pemerintah Indonesia telah meminta perusahaan teknologi kenamaan Apple untuk merealisasikan investasi di Indonesia pada 2025 mendatang. Rosan mengaku vendor yang akan dihadirkan di Indonesia merupakan vendor besar yang diperkirakan mampu menjual produk Apple senilai $1 miliar Amerika Serikat atau setara dengan investasi yang siap dikucurkan ke Indonesia. Secara tertulis, tetapi memang baru melalui melalui WA-nya dulu poin-poinnya, karena poin-poin itu kita sudah sampaikan juga kepada Kementerian Perindustrian. Poin-poinnya sudah ada, bentuk investasi seperti apa, kemudian vendornya yang mereka akan bawa ke sini seperti apa, dan untuk investasinya pembelian juga sampai $1 miliar juga mereka sudah cantumkan.
Dan pemirsa kita tahan terlebih dahulu karena kita akan menyaksikan breaking news pembukaan pasar di sesi 1 di perdagangan hari ini. Pemirsa, Anda menyaksikan breaking news CNBC Indonesia. Kini kita simak posisi IHSG di pembukaan perdagangan di pasar hari ini di sesi 1. Kita lihat untuk IHSG saat ini berada di zona koreksi atau IHSG dibuka di zona pelemahan dengan melemah 0,14% di 7.454,13. Dan kini kita lihat juga bagaimana pergerakan indeks secara sektoral. Untuk sektor finansial koreksi 0,5%, consumer primer koreksi 0,05%, consumer non primer 0,16%, perindustrian 0,22%. Kita lihat lagi untuk sektor energi menguat 0,51%, bahan baku menguat 0,42%, infrastruktur melemah 0,03%, properti dan real estate menguat 0,22%. Teknologi menguat 0,06%, transportasi dan logistik melemah 0,45%, kesehatan melemah 0,32%. Dan kita lihat untuk rupiah saat ini hampir menyentuh level 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah melemah 0,13% di 15.930 rupiah per dolar Amerika Serikat. Terhadap mata uang lain kita pantau juga bagaimana sebetulnya posisi rupiah. Ternyata terhadap Singapura dolar rupiah juga melemah 0,28%. Terhadap yen Jepang rupiah melemah 0,46% dan terhadap euro Eropa rupiah melemah 0,24%. Demikian breaking news CNBC Indonesia, kita kembali ke Squawk Box. Inflasi Amerika Serikat kembali menanjak, ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed di bulan ini pun kembali menguat. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Squawk Box CNBC Indonesia.